tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Dalam rapat terbatas yang tak tampak dihadiri Ketua Komite Percepatan Penanganan COVID-19 KPCPEN Airlangga Hartarto dan Erick Thohir, Presiden mengeluh soal PPKM yang tak juga mampu menurunkan kasus COVID-19. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan. Ada di lapangan. Implementasi PPKM dinilai tak konsisten. Presiden juga meminta Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua KPCPEN Luhut Binsar Panjaitan untuk menggandeng epidemiolog sebanyak mungkin dalam mendesain kebijakan yang komprehensif. Komplain Presiden bukan tanpa alasan. PPKM sudah lebih dari 2 pekan berjalan, tapi angka kasus baru COVID-19 justru semakin melonjak. Sabtu 30 Januari lalu, Indonesia kembali mencatat rekor kasus harian COVID-19 di angka 14.518 kasus dan masih mencatat 12.000 kasus baru pada hari Minggu. Tingginya kasus aktif COVID-19 pun semakin mencekik rumah sakit dan ketersediaan layanan kesehatan. Kisah pasien COVID-19 yang harus pontang-panting mencari perawatan rumah sakit semakin banyak terdengar. Suami saya akhirnya dapat bed meski tetap di IGD. Oh, oke. Tapi pasien berikutnya itu yang masuk mereka terima dengan posisi duduk dulu di Duduk IGD. ya. Rangkumkan, mulai dari suami bergejala, ibu berusaha untuk mencari rumah sakit sampai dengan akhirnya bisa dapat di PLD itu berapa lama? 2 hari. 2 hari. 2 Jadi hari. 2 hari kondisi suami dalam kondisi sesak napas ya? Iya. Penambahan ranjang rumah sakit yang kerap dianggap menjadi solusi tak bisa mengejar penambahan kasus. Pembatasan kegiatan yang lebih tegas pun diperlukan. Berapapun kami tambahkan, kalau kasusnya meningkat terus, itu cepat sekali terisi tempat tidur tersebut. Jadi artinya jangan sampai kita benar-benar di benteng terakhir ini yang dipadatkan sama kasus. Mungkin Mas Bayu atau Prof juga tiap hari kita urusannya adalah bagaimana mencarikan tempat untuk pasien. Betul. Dan jangan lupa rumah sakit itu melakukan seleksi. Masa pasien itu hanya keluar kalau pulang atau berpulang? Kan nggak mungkin begitu. Jadi harusnya kami punya spare, punya ruang. Nah kalau misalnya bisa memang ada istilahnya semacam lockdown atau apa. Mungkin sekarang udah per kota kali ya. Jadi Agar bisa lebih efektif, formulasi kebijakan penanganan pandemi juga harus dirombak dengan melibatkan ahli kebijakan publik. Ketika kita buat kebijakan baru, kita harus menyadari hal ini. Yang namanya kita perlu rekayasa sosial dipercepat. Kedua, kita harus sadar masyarakat itu lebih. Kedua, ketika kita melihat pemerintah lebih. Yang ketiga, keempat, kebijakannya lebih. Jadi makanya ini kita perlu kebijakan publik level tertinggi. Nggak bisa level peraturan, hukum, nggak. Sudah hampir setahun kita hidup melawan COVID-19. Tanpa kebijakan yang tepat, akhir dari wabah sulit terlihat. Yang bisa dilakukan masyarakat adalah mulai dari diri sendiri dengan ikut berperan menekan penularan. Tim Liputan, Kompas TV.